Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Alia yang akhirnya akan ditangkap oleh pihak kepolisian, ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Alia yang telah melakukan sebuah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan terhadap Rindu dan juga Hafiz. Ya, bermula dari kecemburuan Alia yang mengetahui bahwa Fauzan akan pergi ke pesantren ya kawan-kawan untuk mengantar Ayu. Alia akhirnya menyusun sebuah rencana di mana Alia saat itu masuk ke ruang kerja Fauzan. Alia membajak laptop Fauzan dan mengirimkan pesan kepada Rindu ya kawan-kawan, mengajak Rindu untuk bertemu dengan alasan untuk membahas perceraian Fauzan dan juga Rindu. Rindu yang sudah muak dengan semua ini dan ingin semuanya cepat selesai. Akhirnya Rindu pun menuruti keinginan dari Alia, karena saat itu Rindu berpikir bahwa yang mengirim pesan itu adalah Fauzan. Ternyata Alia sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk menghabisi Rindu ya kawan-kawan. Ya, namun pada saat itu ketika Rindu pergi, ternyata Hafiz melihat Rindu pergi secara terburu-buru sehingga Hafiz pun akhirnya mengikuti Rindu ya kawan-kawan. Dan ketika Rindu sampai di lantai 11 tempat lokasi di mana Fauzan menyuruh Rindu untuk datang ke sana. Saat itu Alia mencoba untuk mencelakai Rindu dengan menjatuhkan beberapa papan yang ada di atas ya kawan-kawan. Namun saat itu Hafiz malah justru datang menyelamatkan Rindu sehingga Hafiz akhirnya tertimpa beberapa papan tersebut hingga tak sadarkan diri. Rindu akhirnya menelpon ambulan untuk membawa Hafiz ke rumah sakit ya kawan-kawan, dan tak hanya itu, pihak kepolisian juga mengusut tuntas kasus ini. Bahkan Fauzan pun disuruh untuk bertanggung jawab dan dimintai keterangan terhadap insiden yang baru saja terjadi. Fauzan benar-benar bingung ya kawan-kawan, mengapa Hafiz dan juga Rindu bisa berada di lantai 11 padahal seharusnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengakses ruangan tersebut. Dan namun Rindu bersikeras bahwa dirinya datang ke sana karena perintah dari Fauzan, dan Rindu tidak akan pernah memaafkan Fauzan jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Hafiz. Dan ternyata pada saat itu Hafiz dinyatakan meninggal dunia ya kawan-kawan. Polisi pun mengusut tuntas kasus ini. Bahkan polisi menggeledah handphone Fauzan, namun memang tidak ditemukan bukti pesan terkirim kepada Rindu ya kawan-kawan. Dan ini tentunya menimbulkan keanehan dalam diri Fauzan. Fauzan pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Rindu sangat ngotot sekali mengatakan bahwa Fauzan yang telah mengirim pesan mengajak Rindu untuk bertemu di sana. Oleh karena hal itu, akhirnya Fauzan pun mengajak tim polisi untuk datang ke lokasi tempat kejadian ya kawan-kawan untuk mengecek sidik jari yang tertinggal di sana. Dan ternyata pihak kepolisian menemukan adanya sidik jari Alia yang menempel pada besi yang sebelumnya digunakan untuk menopang
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oleh karena hal itu, polisi pun akhirnya menetapkan Alia sebagai tersangka atas kasus yang menimpa Hafiz ya kawan-kawan. Meskipun Alia berusaha untuk berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan semua itu, namun bukti sidik jari yang ada di sana tidak bisa berbohong. Akhirnya pihak kepolisian pun menyeret Alia ke penjara ya kawan-kawan. Meskipun pada saat itu Bu Ratih mencoba untuk menghalang-halanginya, namun komandan polisi itu pun marah dan mengatakan jika dirinya bisa saja menyeret Bu Ratih ke penjara karena telah menghalang-halangi dirinya bertugas. Oleh karena hal itu, akhirnya Bu Ratih pun membiarkan Alia dibawa oleh pihak kepolisian. Ya, di sana Alia pun terus-menerus mengatakan bahwa ini bukan kesalahannya. Alia tidak tahu menahu tentang semua ini. Namun pihak kepolisian mengatakan kepada Alia untuk tetap tenang karena pihak kepolisian akan menyelidiki semua permasalahan ini hingga selesai. Karena pihak kepolisian menemukan adanya sidik jari Bu Alia di lokasi tempat kejadian, maka patut dicurigai bahwa Bu Alia adalah pelaku dari penyebab kecelakaan yang dialami oleh Hafiz. Ya, meskipun saat itu Bu Ratih mengirimkan pengacara untuk membebaskan Alia, namun permasalahan ini cukup berat sehingga Alia tidak bebas semudah itu ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, memang seharusnya Alia mendapatkan semua ini ya kawan-kawan, karena apa yang dilakukan oleh Alia sudah benar-benar sangat keterlaluan. Alia telah menghabisi nyawa Laura dan juga Hafiz ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.